Komitmen dukungan yang diperoleh pasangan Anies Sandi membuat Anies dan timnya yakin memasuki putaran kedua Pilkada Jakarta. Selesai pertemuan dengan pimpinan Nahdlatul Ulama Jakarta di kediamannya, Anies Baswedan menyatakan telah mendapat dukungan dari partai-partai pengusung pasangan calon gubernur nomor urut 1 Agus Silvi. Dalam beberapa hari terakhir, baik Anies maupun partai pengusungnya Gerindra dan PKS terus melakukan pendekatan ke sejumlah tokoh dan partai politik untuk mendapatkan dukungan di Pilkada DKI Jakarta. Lalu memasuki putaran kedua ini, saudara, calon gubernur Anies Baswedan tentu punya cara untuk menarik pemilih lebih banyak lagi. Pendekatan kepada kelompok masyarakat dan partai politik pun sudah dilakukan untuk memperkuat dukungan di putaran kedua Pilkada Jakarta. Dan sore ini, saudara, kita akan berbincang langsung dengan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah bergabung bersama kami melalui sambungan satelit. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak Anies, jelang putaran kedua ini nampaknya sudah banyak meraup dukungan dari partai pengusung dan juga pihak-pihak lainnya. Ada berapa partai sejauh ini, Pak Anies? Alhamdulillah, kami merasa bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan warga. Saya ingin mulai dengan memberikan apresiasi kepada semua warga yang mempercayakan suaranya kepada kami. Kami memandang ini lebih dari sekedar dukungan, tapi ini kepercayaan untuk membawa perubahan di Jakarta. Dan itu baik dari partai, PKS, Gerindra yang kerja luar biasa, relawan yang bekerja luar biasa, termasuk yang sekarang mulai kami dapatkan adalah tambahan-tambahan dukungan, baik dari relawan-relawan maupun dari beberapa partai. Perlu saya garis bawahi bahwa dukungan-dukungan dari partai politik itu komunikasinya memang dilakukan lintas partai. Jadi Gerindra dan PKS yang berkomunikasi langsung dengan para pimpinan partai. Kami sendiri fokusnya pada program yang akan ditawarkan ke warga Jakarta, juga fokus pada kegiatan kampanye. Ya. Dan alhamdulillah, seperti tadi disampaikan tadi pagi, para kiai pimpinan Nahdlatul Ulama di Jakarta, kita bersilaturahmi bersama dan memiliki kesamaan visi untuk Jakarta. Oke. Pak Anies, kalau yang sekarang diperebutkan tentu kan suara dari partai pengusung Agus Silvi. Nah, sampai sejauh ini Pak Anies, siapa-siapa saja, partai-partai mana saja yang sudah firm untuk mendukung Pak Anies? Alhamdulillah, jadi kami bersyukur di Jakarta ini, fraksi-fraksi di DPRD yang kemarin mendukung, juga pimpinan daerahnya itu memberikan dukungan pada kami. Tapi sekali lagi itu resminya, pengumuman dan lain-lain nanti sudah sebagian mendeklarasikan. Tapi bagi kami yang penting sebenarnya adalah kepercayaan untuk bekerja bersama. Karena mari kita sama-sama pastikan bahwa di Jakarta benar-benar terjadi perubahan, dan itu artinya semua partai yang terlibat di Jakarta akan bekerja bersama menuju 19 April. Oke. Nah, kami sendiri dalam komunikasi dengan berbagai pihak selalu menggarisbawahi bahwa partai-partai politik yang terlibat insya Allah akan bekerja bersama, dan kami akan konsentrasi di tim pemenangan serta program. Bicara soal dukungan, apa betul Pak Anies dan juga Pak Sandi sudah dapat dukungan dari Bu Titi Soeharto? Karena ada fotonya yang beredar selfie bareng dengan Bu Titi, itu mewakili Golkar atau pribadi dari Bu Titi Soeharto? Malam itu kita makan malam sama-sama dengan Mbak Titi, dengan Pak Prabowo. Saya perlu garis bawahi bahwa bukan pertemuan pertama, cuman biasanya nggak muncul, sekarang karena muncul di sosial media jadi rame. Kita ketemu dengan begitu banyak tokoh, kita ketemu dengan begitu banyak figur. Sebagian adalah pertemuan-pertemuan yang diumumkan, sebagian tidak. Tapi kami ingin menawarkan kepada warga Jakarta kepemimpinan yang bisa menjangkau semua, kepemimpinan yang bisa mempersatukan,
kepemimpinan yang bisa berkomunikasi dengan semuanya. Dari mulai yang paling kanan sampai paling kiri, paling atas sampai paling bawah. Nah, termasuk di dalamnya seperti pertemuan Rabu malam kemarin dengan Mbak Titi. Itu bagian dari ikhtiar kita untuk merajut dengan semua. Dan memang Mbak Titi dalam ngobrolan dan lain-lain kita banyak membicarakan. Kalau saya dibilang ada yang tanya, Pak, bicara tentang putaran kedua enggak? Ya tentulah bicara. Makan malam sama-sama, saya dan Bang Sandi calon, tentu kita ngobrolin. Tetapi kita tidak membicarakan tentang misalnya partai, dukungan, enggak. Kita ngobrolnya lebih banyak pada observasi. Apa yang terjadi tanggal 15 kemarin, bagaimana rencana ke depan, itu obrolan kita kemarin. Oke, jadi belum bisakah dipastikan kalau ini adalah dukungan mewakili sebagian Partai Golkar atau tidak, begitu Pak Anies? Oh enggak, kita kemarin nggak bicara Golkar dan tidak, kita bicara dengan Mbak Titi pribadi. Dan kita obrolin juga banyak Mbak yang dibicarakan. Jadi saya perlu garis bawahi ya, kita kan kalau ngobrol malah nggak ngomongin pilkada terus. Mungkin karena kitanya udah jelas-jelas calon ya. Jadi ngobrol banyak hal yang didiskusikan dan banyak urusan di Indonesia ini. Tapi kalau dibilang nggak ngobrolin pilkada ya nggak benar. Kita juga ngobrolin. Tapi kita proporsional dan Mbak Titi memberikan juga nasihat kepada kita berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Mbak Titi juga menunjukkan beberapa hal yang perlu dapat perhatian di Jakarta. Jadi begitu juga dengan Pak Prabowo, beliau di dalam diskusi itu kita belajar banyak dari mereka dan mereka tunjukkan pengalaman-pengalaman hal-hal apa yang perlu mendapat perhatian. Jadi kita merasa makan malam kemarin bukan hanya menyenangkan tapi juga produktif sebagai sebuah proses belajar bagi kami berdua. Ya, betul Pak Anies. Kalau ada Pak Anies kan tidak mungkin dilepaskan dari Pilkada Jakarta yang sedang berlangsung. Pak Anies sebagai calon gubernur, termasuk kemarin saat Pak Anies meninjau banjir. Apa yang Pak Anies lihat? Ini atas nama calon gubernur atau seperti apa nih Pak Anies? Saya masih calon gubernur 24 jam. Tapi saya juga warga negara sepanjang hayat. Jadi ketika ada kejadian yang menyangkut warga Jakarta, saya ingin datang, saya ingin lihat dari dekat, dan saya ingin berinteraksi dengan dekat. Saya bicara lebih banyak dengan masyarakat. Merekalah yang menjadi korban. Dan ini Anda saksikan di televisi sekarang, banjir, air, lain Mbak rasanya berada di tempat itu dan terendam dengan menonton di rumah dengan TV yang nyaman. Lain sekali Mbak, lain sekali. Dan saya ingin yakinkan kepada semua warga Jakarta, kami nggak ingin lagi terlalu banyak banjir seperti ini. Kami ingin ini selesai. Dan kalau Anda datang di tempat itu, saya bisa merasakan. Saya, alhamdulillah tempat tinggal kami terbebas dari aliran sungai jauh, sehingga kami nggak pernah mengalami banjir. Tapi bukan berarti kita tidak boleh jauh dari itu. Saya justru ingin dekat. Saya justru ingin berada di sana dan merasakan dari dekat. Dan dari situ kita merasakan Mbak, betapa saya datang di dua tempat ya. Di Cipinang Melayu, kemudian juga saya datang di Kalibata. Suhu airnya saja beda. Yang di Kalibata tuh airnya dingin sekali. Dan bagi anak-anak di sana waktu saya datang bibirnya sampai udah biru. Kalau kita hanya melihat air nggak kelihatan itu, nggak dirasakan. Nah, saya belum bertugas di Jakarta. Tapi saya ingin hadir, saya ingin merasakan, dan insya Allah kita sama-sama ubah situasi ini. Itu sebabnya saya datang ke sana. Ya, Pak Anies, kalau melihat kondisi di sana, lalu apa konkretnya yang diusulkan Pak Anies? Kalau sejauh ini kan ada normalisasi sungai yang sudah dilakukan, apakah akan diteruskan atau tidak Pak Anies? Ya, ketika saya di Cipinang Melayu, warga di sana, Pak RW-nya menyatakan pertanyaan kepada saya, Pak Anies, kenapa program ini berhenti mulai tahun 2014? Kata mereka, kalau saja program itu berjalan, mungkin kami nggak mengalami banjir ini. Nah, tapi saya katakan pada semuanya, di saat situasi banjir ini, kita konsentrasi menolong korban.
Saya datang ke tempat mereka tinggal. Kebutuhan-kebutuhan di sana itu yang dikonsentrasikan. Masalah banjirnya kita harus bereskan. Satu, pastikan bahwa dari hulu ada pengelolaan air sehingga volume air yang datang ke kota Jakarta terukur. Ya, oke. Bisa dengan mulai penyerapan, bisa mulai dengan situ, bisa mulai dengan bendungan, tapi pastikan itu terukur. Oke. Yang kedua di Jakartanya. Seperti dikatakan Ibu Susi kemarin, kalau air itu dikendalikan seperti sekarang, sekedar dialirkan secepat-cepatnya ke laut, selalu akan muncul masalah seperti ini. Oke, Pak Anies. Jadi justru air itu seharusnya masuk ke dalam tanah, dan itu yang kita selalu usulkan. Ke depan solusinya adalah vertical drainage, bukan horizontal drainage. Bukan pengaliran horizontal, tapi pengaliran vertikal ke dalam tanah. Ya, Pak Anies, bicara soal banjir ini kan di hunian warga. Hunian warga ini juga kan salah satu program Pak Anies, rumah dengan DP 0 rupiah. Ini seperti apa konkretnya Pak Anies? Karena tentu untuk rumah tanpa uang muka ini masih menjadi pertanyaan warga, di mana lahannya, seperti apa konkretnya? Mbak, saya mau tanya sederhana. Kenapa sih untuk KPR, untuk kredit motor dipermudah 0%? Kredit mobil permudah, kenapa sih kok rumah enggak? Coba rakyat dibolehkan, ada mekanismenya tuh untuk dapat motor dengan murah, mobil dengan murah. Bagaimana dengan tanah? Bukankah Jakarta itu kota yang apresiasi harganya, kenaikan harga tanah terus menerus, paling tinggi di Indonesia. Kenapa rakyat kebanyakan tidak boleh ikut merasakan naiknya harga tanah di Jakarta, naiknya harga bangunan di Jakarta? Jadi keberpihakan dulu, kami berpihak pada rakyat kebanyakan yang hari ini tidak punya rumah, yang hari ini menyewa. Kenapa buat rakyat kebanyakan dipersulit untuk punya rumah? Nah, dari situ dibuat aturannya. Di berbagai tempat di dunia dibuatkan terobosan. Untuk motor aja kita buat terobosan, untuk mobil buat terobosan. Kenapa buat rumah justru kita kaku? Bahkan saya ingin garis bawahi, untuk menggusur kita lupakan aturan, tapi untuk pemilikan tanah, pemilikan rumah, kita semua mendadak aturan yang nggak boleh ini tuh. Saya akan buatkan aturannya sehingga memungkinkan. Dan itu boleh, dan itu bisa. Kami punya legal opininya untuk itu. Jadi program ini sudah mulai disambut oleh perbankan. Mereka bersiap. Kami ingin warga Jakarta memiliki rumah dan merasakan manfaat berada di Jakarta. Jangan sampai yang merasakan apresiasi harga rumah hanya mereka yang mampu, yang di atas, yang menengah ke bawah gimana? Seorang gubernur hadir menyelesaikan masalah. Seorang gubernur hadir melihat problem utama. Salah satunya adalah kepemilikan rumah, dan itu yang akan kami kerjakan. Dan tentu nantinya warga Jakarta akan challenge realisasi dari janji-janji politik yang disampaikan oleh Pak Anies. Terima kasih. Anies Baswedan, calon gubernur DKI Jakarta nomor 3.